Halo, selamat sore Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia dalam program Bincang Otomotif bersama Tribun Timur. Nah, pada edisi kali ini tentu saja Rabu 15 Desember 2021 kita akan menghadirkan dua narasumber yang tentu saja sudah expert dalam bincang otomotif kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita berbincang lebih banyak lagi, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya akan memperkenalkan dua narasumber kita. Tapi sebelum kita berkenalan, ada baiknya kita ketahui dulu. Dalam edisi kali ini ada satu tema yang akan kita bahas. Tentu saja mengenai salah satu tipe mobil yang juga banyak diminati oleh masyarakat. Apalagi kalau bukan Pajero Sport. Nah, Pajero Sport juga ini memiliki salah satu tipe mobil yang juga melakukan aktivitas keseharian bagi komunitas-komunitas mobil. Apalagi kalau bukan touring. Nah, pada sore hari ini saya sudah mengundang dua narasumber yang tentu saja sudah expert ya, bisa kita bilang expert di bidangnya. Yang pertama saya mau memperkenalkan Bapak Tubagus Hendrawan. Beliau ini merupakan Ketua Touring Pajero Sport Makassar, Explore Sinjai Bira pada 2021. Dan halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, adem banget ya mukanya Tribuners. Kita lanjutkan, tentu saja Pak Tubagus tidak sendirian dong, ditemani oleh rekan sejawatnya, bisa saya bilang seperti itu. Ada senior. Oh senior, siap Pak. Ada Bapak Mado Pamusu. Nah, Bapak juga merupakan penggagas Pajero Sport di Kota Makassar. Pak, silahkan boleh disapa dulu para Tribuners. Ya, selamat sore Tribuners. Saya Mado Pamusu, sekarang bersama Om Hendra. Kita akan membahas tentang rencana touring Pajero Sport Makassar. Siap. Nah, baik Tribuners, tentu saja kedua narasumber kita ini dengan keterangan yang tadi saya sampaikan, kita akan menggali informasi lebih dalam lagi sesuai tema kita pada sore hari ini adalah Pajero Sport Makassar Explore Sinjai Bira yang kedua. Nah, kita akan gali juga kenapa tema ini kita angkat. Tentu saja yang pertama, sebelum kita memulai obrolan kita, saya mau beranjak ke Bapak Tubagus dulu. Pak Tubagus Hendrawan, akrab disapa siapa Pak? Ya, dipanggil Pak Tubagus ya, dipanggil Pak Hendra ya. Oke, Om Hendra. Om Hendra. Baik, jadi saya panggil Om nggak apa-apa nih? Ya. Semua memang di Harus Pajero begitu. ini harus panggil Om kalau buat yang laki-lakinya. Panggil Om. Perempuan tante ya. Siap. Tapi Kinan bukan tante loh, Pak. Siap. Tapi tetap Dipanggil kalau di kita tetap dipanggil Oh, tante. tetap, amin. Biar anak kecil kalau Iya. perempuan. Berarti kalau Kinan nanti punya Pajero dipanggil tante Iya. ya? Iya, betul. Pasti. Baik, Pak. Semoga setelah ini saya punya Amin. Pajero. Amin. Baik, Om Tubagus. Ya. Nah, sebenarnya untuk touring sesuai tema kita pada sore hari ini, apa sih sebenarnya touring Explore Sinjai Bira pada 2021 mendatang ini? Ya, kalau touring, namanya touring adalah suatu perjalanan. Iya. Perjalanan harus membahagiakan. Tentu saja. Nah, touring ini dia, kalau di Pajero itu selalu dengan family. Jadi keluarga, touring dan gathering. Nah, kenapa kita angkat sekarang tajuknya adalah Explore Sinjai Bira yang kedua. Ini yang kedua kita hanya rubah rute dari yang pertama. Sekarang kita keliling lewat Sinjai dulu, kemudian baru masuk ke Bira. Oke. Itulah mungkin rencana kita yang akan dilaksanakan pada tanggal 17, 18, 19 Desember ini. Iya. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini mungkin rekor se-Indonesia juga kita pecahkan bahwa kita akan membentuk rangkaian sampai sekarang 50 plus 1. 51 mobil yang berangkai akan bergerak sama-sama menuju destinasi wisata yang telah kita tentukan. Oke. Kalau jumlah personilnya om-om, tante-tante dan anak-anak sekitar 160 orang. Baik. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Tapi sesuai tema kita, touring kali ini ada angka 2-nya, di mana Pajero Sport Makassar Explore Sinjai Bira yang kedua. Berarti sebelumnya sudah pernah. Kapan tuh, Pak? Jadi mungkin Pak Mado bisa ceritakan berapa kali kita Pajero Sport Makassar ini touring, Ya. mulai daripada awal terbentuknya sampai kemudian touring Bugis, touring Toraja, kemudian touring Sinjai Bira ini. Silakan Pak. Boleh, Pak, silakan. Iya, jadi sebenarnya begini. PSM ini jadi PSM itu Pajero Sport Makassar. Oke. Ya.
Ini adalah klub lokal, klub Pajero lokal, yang mana di dalamnya itu kolaborasi antara beberapa klub Pajero nasional. Ya. Ya. Di situ ada POC, Pajero Owners Community, ada orang PI1, ada orang PSF, ada orang MDCI, nah, itu ada semua di situ. Jadi, dan PSM ini tidak punya ketua. Oh, Jadi baru ada ketua kalau ada touring. Seperti sekarang ini Om Hendra ini jadi ketuplak namanya. Ketuplak jadi jabatannya berakhir setelah selesai touring. Selesai touring, selesai juga touring, jabatannya. selesai lagi. Nanti ada touring berikutnya, ada lagi PIC yang ditunjuk. Nah itu, jadi klub Pajero ini tidak ada pusatnya, hanya ada di Makassar. Ya. Kalau yang lain itu kan ada di Jakarta, ada di mana kan. Nah, untuk Pajero Sport Makassar ini benar-benar ada di Makassar, dan kita semua itu gabung-gabung itu untuk happy-happy. Ya. Tapi Om Mado sebenarnya, aku panggil Om nih Ya. Pak, nggak apa-apa ya? Biar lebih ini saja ya. Harus memang begitu. Ya, siap. Tapi untuk Om Mado sendiri sebenarnya untuk Pajero ini sendiri sebenarnya untuk latar belakang berdirinya bermula dari mana sih? Pajero Community itu berawal dari itu tadi, klub saya, aslinya itu klub saya itu namanya POC. Oh iya. Ya, Pajero Owners Community. Jadi kalau di partai itu kira-kira ya partai agak Golkar. Jadi ada pecahan-pecahannya. Ada Itulah jadi pecahan-pecahannya, PI1, itulah jadi PSF, itulah jadi MDCI, dan banyak lagi pecahan-pecahan. Tapi aslinya itu awalnya. Bermula dari situ, iya. Pajero Sport. Jadi makanya ada namanya Pajero Sport ya. Karena kalau ini kan Pajero Sport, kalau POC itu tidak ada spotnya. Jadi biar Pajero lama bisa. Nah, kan namanya Pajero Owners Community. Jadi bebas ya, Om, ya. Selama dia punya Pajero, itu bisa masuk. Seperti itu. Tapi untuk sampai saat ini member di komunitas Pajero sendiri sudah berapa banyak, Om? Untuk di PSM ini sudah ada hampir 200 ya. Sudah ada hampir 200. Ini lokal Makassar saja loh ya. Kalau di nasional itu, kalau di POC itu ribuan. Berarti khusus di Makassarnya sendiri? Jadi kenapa kita bentuk ini PSM? Ini mengakomodir keinginan teman-teman yang mau touring, tapi di masing-masing komunitasnya terbatas. Ya. Terbatas orangnya, jadi disatukanlah menjadi masuk di PSM. PSM itu sendiri. Ini kita touring lumayan intens ini, ya. Baik yang TikTok, namanya TikTok itu pergi dan balik hari gitu ya. Nah kalau ini kan bermalam, 2 malam di Bira. Terus balik lagi. Balik lagi ke Makassar. Baik, sekarang saya mau ke Om Tubagus lagi nih. Sebenarnya untuk explore touring Sinjai Bira ini sendiri tujuannya apa sih Pak? Selain dari tadi saya sempat mendengar selain happy-happy, apa ada sesuatu yang ingin dicapai nih sebenarnya dari ini? Terima kasih. Jadi Pajero Sport Makassar melakukan suatu kegiatan yang rutin, hampir 1 tahun itu 4 kali touring. Wow. Ini bagian dari salah satu itu. Ya. Kita 2 bulan kemarin baru pulang dari Toraja. Nah, kemudian kita sekarang merencanakan untuk eksplor Sinjai Bira 2 ini. Tujuannya ya memang pertama-tama adalah menyatukan satu hobi dalam satu komunitas. Jadi kita yang punya Pajero, tapi juga ingin berkomunitas, melakukan silaturahmi antara anggota, antar yang punya Pajero, kemudian tidak nafsi-nafsi di jalan, saling menyapa dan lain-lain. Yeah. Terbentuknya itulah, dari perbedaan-perbedaan itu Pajero Sport Makassar muncul. Kemudian kita melakukan satu kegiatan yang tidak hanya melakukan happy-happy saja gitu ya. Yeah. Sosial, kegiatan sosial ada. Waktu di Toraja kita semua pesantren. Waktu besok nanti kita akan juga melakukan suatu kunjungan ke tempat ibadah yang memang kurang di dalam hal perawatan dan lain. Biasanya kita kontan aja. Kumpul berapa itu mesti disumbang. Nah, alhamdulillah. Spontanitas Lalu saja. spontanitas itu menghasilkan sesuatu sumbangan yang tidak sedikit. Ya, apalagi kita berangkat dengan 50 mobil. Ya. Kalau rangkaian itu mungkin 2-3 kilometer itu dari mulai kepala sampai ekor gitu ya. Dan mereka sadar teman-teman di PSM ini bahwa kita ini tidak hanya berkegiatan hura-hura saja. Yeah. Di dalam perjalanan kita melakukan kegiatan sosial di tempat destinasi tujuan ya.
tentu terutama kita mengeksplor destinasi-destinasi wisata yang kita kunjungi. Seperti kita ke Sinjai, tidak hanya disambut oleh Ibu Wakil Bupati di sana untuk hanya makan silaturahmi saja, tapi kita eksplor juga hutan mangrove. Bagaimana ke keluarga kita menerangkan ini apa fungsinya hutan mangrove, kenapa ada hutan mangrove. Kemudian kita jalan lewat Kajang, di perjalanan juga keluarga bisa menceritakan kepada anak-anaknya kenapa ini lewat pesisir pantai dan lain-lain. Mungkin begitu. Jadi family time-nya lebih dapat ya Om ya? Family time-nya lebih dapat. Dan mungkin lebih aktif tante-tantenya ini. Ya, kalau kita lebih fokus kepada persiapan kendaraan ya, Pak Mane. Tapi ibu-ibu lebih ke persiapan kepada kegiatannya. Kegiatannya. Bagaimana mereka bisa mengeksplor semua apa-apa yang bisa dilakukan terhadap keluarga di dalam suatu komunitas yang besar. Hampir 160 orang sudah terdaftar berangkat. Untuk keberangkatan satu kegiatan ini ya. Wow, berarti peminatnya cukup banyak juga ya Om ya? Iya, banyak sekali. Baik. Nah, selanjutnya mungkin kepada Om Mado sendiri nih. Saya tadi sempat mendengar mengenai kita tuh bukan cuma untuk happy aja, tapi bagus sekali ya karena ada kegiatan sosial juga. Dan untuk kegiatan sosial ini sendiri, peminatnya oleh masyarakat itu cukup antusiasnya bagus sekali juga menyambut kegiatan-kegiatan bahkan kunjungan ke rumah ibadah. Tapi untuk Om Mado sendiri sebenarnya dalam rangkaian kegiatan yang tadi disampaikan oleh Om Tubagus sendiri, sebenarnya kalau di komunitas PSM sendiri tuh ada nggak sih Pak kegiatan-kegiatan kalau misalnya seusai touring nih, ada kegiatan apa lagi? Seperti apa itu Pak? Iya, jadi komunitas kita ini kan sebenarnya mereka ini kan ya secara ekonomi kan ekonomi menengah ya. Jadi kita ajak mereka untuk punya jiwa sosial. Ya. Jadi seperti kalau ada yang kebakaran itu kita spontanitas datangin kasih bantuan. Itu di luar touring ya. Jadi kita begitu ada insiden kebakaran atau bencana apalah, itu kita ikut, kita turun tangan, spontanitas mereka nyumbang apalah yang dibutuhkan ya. Nah kalau touring ini kadang memang kita sudah atur bahwa kita akan datang ke panti asuhan mana, kita akan menyumbang di masjid mana. Nah, itu kalau kita jalan begini. Atau seketika di tempat itu ada sesuatu yang perlu kita langsung turun tangan. Karena ya mereka ini kan juga punya rezeki yang ya, insya Allah bisa membantu gitu loh. Nah itu jadi positifnya seperti itu. Bukan hanya hura-hura saja. Hura-hura itu dalam arti, sebenarnya kalau bilang hura-hura bukan itu ya. Happy-happy lah. Jadi happy karena ya kita ini kan semua orang butuh happy gitu. Karena kalau enggak happy itu udah biasa penyakit masuk. Jadi kita harus happy. Kita happy dan kita membahagiakan orang. Kalau kita bantu orang kan bahagia gitu. Selain membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang lain juga. Orang. Itu pentingnya di komunitas ini gitu loh. Tapi kalau untuk Om Mado sendiri, ada nggak sih salah satu perjalanan yang menurut Om Mado sendiri tuh kayak berkesan gitu? Atau yang paling jauh deh, yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan yang pernah saya rasa itu touring Manado Makassar. Wow. Saya pernah touring 5 hari ya. Itu Manado, Palu, Mamuju, Makassar. Terus yang kedua itu pernah dari Banggai masuk Kendari, turun ke Toraja, naik di Bira, turun Makassar. Jadi banyak sekali kesan-kesan dan pengalaman yang memang tidak didapatkan kalau tidak touring. Kenapa? Karena coba aja kalau kita bawa mobil sendiri, kita sampai ke Bantaeng sudah capek gitu. Rasanya kayak capek. Bayangin kita menempuh jarak dari Manado ke Makassar, anda capek. Karena kita happy terus, kita ada radio, makanya ini touring itu persyaratan harus ada radio komunikasi. Jadi itu berkomunikasi, bercanda apa kita di jalan, jadi tidak ngantuk. Kalau tidak ngantuk bahaya. Kemudian juga aturan-aturan dalam bertouring itu kan ada. Tidak boleh lebih dari 3 jam, harus rest. Rest area. Harus cari rest itu. Kemudian ya otomatis ada isoma, ada jadwal lah yang dibuat sehingga kita jangan capek gitu. Karena resikonya kalau capek kan bahaya juga. Seperti itu.
Wow, keren sekali ya Tribuners. Berarti teman-teman di PSM ini bahkan persiapan touring Explore Sinjai Bira juga ini sebelum-sebelumnya memang sudah melakukan banyak kegiatan sekali. Bahkan saya tadi sangat tertarik sekali dengan kalimat selain kita membahagiakan diri sendiri, tentu saja kita membahagiakan orang lain. Mungkin melalui komunitas PSM ini banyak orang-orang yang di luar sana yang bisa terbantu kegiatannya dan juga kita membantu, saya bisa bilang membantu perekonomian juga tentunya. Misalnya dengan kejadian-kejadian kebakaran atau apapun. Nah, PSM ini juga menjadi salah satu wadah sebagai bantuan untuk kemasyarakatan juga. Nah, tapi ngomong-ngomong setelah kita membahas Pajero ini, saya mau kembali ke Om Tubagus dulu. Nah, Om, sebenarnya untuk persiapan Explore Sinjai Bira 2 ini kan sekitar 2 hari lagi nih. Sejauh mana sih sekarang ini atau sudah berapa persentase nih kegiatannya? Jadi yang saya sangat menarik itu di Pajero Sport Makassar ini adalah kekompakan. Ya. Bagaimana kita menekan ego masing-masing. Bisa dibayangkan, semua orang punya. Dia punya Pajero ya. Nah, berarti level ekonominya bisa dibayangkan. Setara. Ya. Setara. Kemudian mereka punya ego masing-masing kan. Pasti. Saya mampu. Tapi dalam hal mengatur satu kegiatan ini, malah saya lebih dimudahkan gitu. Ya, mereka merendah sama-sama, menyamakan satu kedudukan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk menghandle bagian masing-masing. Sehingga kembali ke pertanyaan kita bahwa bagaimana persiapan sudah siap betul H-2 ini gitu. Jadi kita tinggal berangkat, menyiapkan kendaraan masing-masing dengan baik, merangkai masing-masing dilepas nanti di kantor Bosowa oleh teman-teman di sana dengan pengawalan yang sudah disiapkan, dan bagaimana di dalam suatu rangkaian dengan nomor lambung masing-masing dari 1 sampai 50 mobil yang sudah diundi dan diterapkan. Kita menekan ego, tidak boleh melambung, ikut arahan daripada road captain di depan melalui radio komunikasi. Kita tidak boleh melambung, ikut aturan, belok kiri, belok kanan, rem dan lain-lain, istirahat di mana. Itu sudah mereka terapkan di dalam regulasinya dalam konvoy. Itu yang sangat menarik di Pajero Sport Makassar ini adalah merendahkan diri sendiri, bukan merendahkan dalam artian rendah diri ya. Merendahkan ego masing-masing, menahan ego masing-masing. Padahal mereka orang mampu semua. Tapi di dalam satu komunitas ini mereka tahu bahwa kita tujuan bersama itu adalah untuk membuat suatu silaturahmi yang baik. Sehingga untuk saya sebagai kebetulan ketua pelaksana dalam acara touring ke depan ini sangat dimudahkan oleh sikap member masing-masing. Itulah terciptanya Pajero Sport Makassar. Tidak ada ketua organisasi, tidak ada bendahara, tidak ada sekretaris, tetapi di saat kita perlu ketua pelaksana, bendahara pelaksana, sekretaris bekerja maksimal, didukung oleh teman-teman yang lain. Sehingga nanti persiapannya pada hari Jumat kita akan start jam 10 dari kantor Bosowa, berangkat langsung lewat Samba menuju kepada Sinjai. Di sana mungkin kita akan sholat Jumat di daerah Samba. Sholat Jumat jamaah, kemudian masuk ke Sinjai sore, makan siang di sana, sore kita explore mangrove, baru kita jalan. Insya Allah kalau memang tidak ada halangan cuaca, kita lewat Kajang, langsung masuk Bira, tidak lewat Bulukumba. Tapi kalau tidak, ya kita lewat kota Bulukumba masuk ke Pantai Bira. Nah, di sana 2 hari baru kita explore. Hari pertama, hari Sabtu itu pagi ke destinasi wisata Bira yang baru, kilometer 0 dan jembatan kaca. Ya, kalau dari gerbang belok kiri, kemudian balik lagi ke tempat penginapan, baru sore kita explore di Pulau Bara. Ya, semua game dan lain-lain. Nah, malamnya baru kita gala dinner dan lain-lain untuk silaturahmi dengan member-member peserta kegiatan. Hari Minggu pulang kita lewat Bantaeng ya Pak ya? Lewat Bantaeng, alhamdulillah Pak Bupati juga di sana menyambut silaturahmi kita pada saat siang hari Isoma dan makan siang di Bantaeng begitu. Baik, seru sekali, betul-betul seru banget ya. Gabung dong. Siap, insya Allah Pak. Nah ini yang mau saya tanyakan. Jadi gimana nih kalau misalnya ada member yang mungkin
dia belum punya Pajero Pak, tapi melihat kegiatan ataupun rendon kegiatan yang begitu menarik, antusias, misalnya dia cuma punya mobil dengan tipikal yang lain. Beli Nah, Pajero. bagaimana? Ya bukan Pajero. Apakah tetap bisa ikut di rombongan? Jadi kalau untuk setiap kegiatan kita open, siapa saja boleh ikut ya. Bahkan kita juga mengundang masyarakat setempat untuk terlibat di dalam kegiatan kita, di dalam game-game dan lain-lain gitu ya. Kan kita juga sudah jelaskan bahwa kita tuh tidak punya membering regulasi bahwa harus apa ya. Memang kalau menjadi anggota syaratnya memang harus punya Pajero. Syaratnya itu aja. Ya. Tapi kalau seperti yang untuk ikut kegiatan ya memang bebas dalam artian terbatas lah ya gitu. Untuk itu. Mungkin begitu Pak Mado ya. Baik. Jadi Tribuners, sampai di sini perbincangan kita sudah mendengar banyak sekali tentu saja. Nah, tapi dari Om Tubagus maupun Om Mado sendiri sudah menjelaskan mengenai rutinitas kegiatan dari PSM dan juga persiapan touring Sinjai Bira yang nanti 2 hari mendatang akan dilaksanakan. Dan tentu saja kita sangat tertarik dan tidak ada ya sama sekali yang tadi sempat disampaikan bahwa harus ada regulasi kepesertaan maupun juga member. Tapi saya mau mendengar Om Mado terlebih dahulu lagi nih sebelum kita jeda ke depannya. Nah, untuk Om Mado sendiri selama menjadi penggagas ataupun selama bergabung di PSM ini, apa sih yang membuat Om kayak seneng banget ataupun antusias sampai saat ini masih di member PSM itu sendiri? Iya, jadi kembali lagi bahwa di komunitas ini adalah kesetaraan ya. Jadi kesetaraan itu karena kalau di klub Pajero yang lain kan ada ketua, ada KSB lah, ketua sekretaris benar. Kalau ini enggak ada. Jadi yang pasti adalah kita happy dan teman-teman semua yang punya waktu begitu ada kegiatan menyesuaikan. Seperti kemarin tadinya tanggal 24, begitu ada regulasi pemerintah mau PPKM level 3, kita majukan ke tanggal 17. Jadi teman-teman yang tadinya tidak bisa ikut karena Nataru, akhirnya jadi ikut. Nah itu positifnya. Kemudian yang perlu juga diketahui bahwa kita ini sebenarnya membantu pemerintah dalam hal pariwisata. Nah, karena coba 50 kendaraan kali sekian banyak orang, banyak sekali yang baru tahu kalau ternyata di Sinjai itu ada mangrove. Ada gini. Ternyata di Bira itu ada bara ya, ada ini ya, taunya Bira ternyata ada bara, ada tempat lain. Nah, itulah diajak mereka untuk melihat, karena kalau tidak melihat kan dia tidak tahu. Nah, begitu sampai di sana baru terbuka dan mengajak keluarganya. Otomatis itu tadi ya, secara ekonomi kan mengalir ya sampai ke daerah-daerah. Setelah dia tahu, dia datang lagi sendiri. Nah, inilah komunitas kita ini mempersatukan. Di dalam komunitas PSM ini ada tentara, ada polisi, ada apa, macam-macam. Dengan berbagai background profesi. Bermacam-macam. Ada orang hukum apa. Tapi begitu kita berada di PSM, tidak ada komandan, tidak ada anak buah. Semua sama. Karena tidak membawa jabatan. Karena kan lu siapa? Lu punya Pajero, gue juga punya Pajero. Sama kita kan. Seperti itu. Jadi tidak ada yang merasa sama lah kita semua. Intinya punya Pajero, let's go main. Cuma itu tadi, kalau mau bergabung jadi anggota syaratnya harus ada Pajero. Karena namanya judulnya Pajero kan. Sport, iya. Betul. Tapi kalau untuk Om Mado sendiri selama di PSM ini sendiri kan tentu saja ada beberapa touring yang tadi sempat disampaikan. Bagaimana sih Pak untuk protokol kesehatannya selama pandemi kemarin? Kita sangat patuh dengan protokol kesehatan ya. Setiap kemana kita, apalagi yang sebelum ini kan level PPKM ini kan masih cukup ketat. Itu kita ikuti. Jadi semua namanya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu. Ya kecuali kalau dalam mobil jaga jarak karena sama anak istri sendiri kan, ya enggak. Tapi kalau sama yang lain harus jaga jarak dan harus prokesnya tetap dijaga. Dan itu kata kuncinya. Kita tidak boleh gegabah ya untuk hal-hal demikian, karena itu kebaikan kita juga. Menjaga orang lain itu menjaga kita juga. Seperti itu. Sekalipun touringnya jauh, tapi protokol kesehatannya tetap utama ya Pak harus utama itu. Jadi nggak ada kata penolakan nih untuk tidak bergabung di PSM. Kalau punya Pajero langsung aja daftar. Iya. Langsung bisa ikut ini dong berarti Pak, Explore Sinjai Bira ke depannya. Nah, tapi tadi di awal-awal kita juga membahas bahwa sebenarnya ini sebagai salah satu komunitas yang juga lebih ke family gathering. Kenapa sih Pak Tubagus sendiri
kayak PSM ataupun juga Explore Touring ini lebih identik dengan keluarga? Begini, jadi tidak hanya Explore Sinjai Bira ini, Ya. dari awal-awal memang kekuatan dari Pajero Sport Makassar ini adalah family. Oke. Ya, jadi mungkin komunitas-komunitas lain, saya tidak sebutkan satu persatu, lebih kepada hobi pribadi untuk disalurkan di dalam bidang otomotif. Ya. Tetapi kalau Pajero Sport Makassar ini kan mobilnya juga baru-baru, ya, tidak ngulik, tidak ngetak-ngatik mesin. Jadi apa yang harus diulik ya keluarganya yang diulik. Ya, Gitu ya. siap. Jadi bahwa bagaimana kita menyenangkan keluarga dalam satu komunitas ini dengan menggunakan media kendaraan yang kita punya. Ya. Jadi kadang-kadang usulnya sekarang itu dari anak-anak. Ya. Ayah sudah lama nih 2 bulan nggak touring, Nggak kan? touring. Gitu ya. Ibu-ibunya yang usul gitu ya. Kuat sekali nih tante-tante di Pajero Sport Makassar ini. Sehingga silaturahminya itu terbentuk oleh satu kegiatan yang memang kelihatan sederhana, Ya. tapi tidak akan kita dapatkan kalau tidak di Pajero Sport Makassar. Begitu. Jadi saya menekankan bahwa ini lain. Seperti maaf, saya juga berkomunitas di Ya. grup lain. Istri saya sampai bisa bilang, ayah di sini uang ayah keluar sedikit ya. Ya. Karena apa? Karena ini reong semua ini semua anggota Kesetaraan. kesetaraan Pajero Sport Makassar ini untuk hal-hal apapun kita tingkatkan kebersamaan yang paling awal gitu. Bisa dibilang kebersamaan dan loyalitasnya tuh Wah, luar biasa. Luar biasa Saya baru ya, Pak. dapatkan. Bayangkan kalau dari Makassar ke Toraja itu hampir 10 jam, 11 jam. Saya bisa nggak tidur. Ngobrol di jalan lewat radio komunikasi. Itu kan luar biasa gitu ya. capeknya nggak terasa, Pak. Iya nggak terasa, Nggak tiba-tiba terasa. sampai kalau dulu kan, aduh, baru sampai berapa kilometer aja kita sudah tidur di mobil atau apa ini. Mungkin terus- gantian lagi nyupirnya. Iya, kalau ini nggak sampai Toraja kemarin terakhir, saya bisa nggak tidur dan rekor tuh buat saya. Saya malah pernah 2 kali 24 jam. Oh, padahal nggak tidur. Nggak tidur. Perjalanan kemana? Seumur hidup itu waktu lu Banggai Makassar. Karena kita terjebak di dalam hutan. Di hutan yang Santoso itu. Iya. Ya. Itu ngerinya minta ampun. Bayangin di dalam kegelapan. Tapi komunikasi jalan terus ya Pak ya? Komunikasi jalan. Ya. Udah nyaman. Oke, tapi Kinan tertarik sekali nih dengan salah satu pengalamannya Om Mado. Sebenarnya untuk PSM ataupun juga touring-touring seperti ini, jika ada hal-hal yang seperti ini, Pak, misalnya terjebak, ataupun ada persiapan apa saja sih yang akan dimatangkan ketika ada hal-hal yang tak diinginkan, misal seperti pengalamannya Om Mado yang tadi disampaikan, seperti apa tuh? Jadi ceritanya gini. Kita memang agak ekstrim karena ngambil rute yang sedikit off-road. Ya. Iya. Pada saat disurvei itu bagus jalannya, itu kan naik-naik di gunung. Tapi begitu kita masuk hujan, licin kan. Yang namanya mobil 4x2 nggak bisa naik. Jadi ada beberapa 4x4 itu yang bagus tarik gantian. Ini tengah malam buta, bayangin. Dan bawa keluarga posisinya. Bawa keluarga, bawa anak. Bayangkan itu kita masuk jam 8 malam itu di kaki gunung. Kita keluar jam 5 subuh. Perjuangan itu malam itu tidak akan pernah saya lupa. Nah itu, bayangkan keluarnya itu di apa itu yang rame orang apa tambang Cina di sana itu di Morowali itu. Keluar di situ, kita hidup ini. Betul-betul di kegelapan, dimatikan mesin gelap, dihidupkan terus takut kehabisan solar. Bensin. Nah itu. Tapi pernah nggak sih Pak ada tragedi kehabisan bensin, terus gimana tuh ceritanya? Ya kita tetap bantu karena kita banyak kan, dan kita selalu ikuti service car. Tetap bawa persediaan juga apa Ada gimana? service car juga ikut. Regulasi di dalam hal berangkai Ya. perjalanan sudah malah ada lisensinya khusus ya yang Ya. teman-teman yang sudah belajar di Sentul bagaimana syarat-syaratnya memakai radio komunikasi, Ya. bensin harus full, kemudian rangkaian jaraknya harus seberapa. Dan lain-lain itu sudah berarti. Dan di explore kepada teman-teman yang pengguna baru ya, maksudnya teman-teman baru yang baru gabung. Disampaikan Disampaikan di kemarin edukasi gitu kan. di Trans 33 mobil kita dieducated mereka bagaimana harus nurut, bagaimana pemimpin di depan, setiap 10 mobil ada officer. Jadi bagi
dari mobil pengawal, Iya, iya. kemudian RRC, kemudian officer. Jadi kita memang patuh taat terhadap regulasi yang sudah ada. mendunia lah gitu ya, dan kita terapkan di dalam Pajero Sport Makassar ini. Tapi setiap touring seperti itu, Om Tubagus, ada nggak sih persyaratan misalnya batas maksimum mobil yang ikut berapa gitu, atau bebas saja sampai berapa mobil? Bebas, cuman ya regulasinya harus itu. Tetap Kalau diterapkan. setiap 10 mobil harus ada sweepernya, Oh, ya, iya. yaitu yang menjaga kalau ada apa-apa dia posisinya di belakang. Kemudian harus ada officer yang membantu road captain di depan setiap 10 mobil, ya. Ada kalau kita wakil direkturnya lah. Siap. Wakil direktur 1, 2, 3, 4 per 10 gitu kan. Nah, mereka selalu berkomunikasi. Kuncinya radio komunikasi. Sehingga mau wisata toilet ya ada istilah. Ya. Mau ke toilet atau ada yang kehabisan solar mendadak atau gimana kita tetap dalam rangkaian. Dan Ada yang ngurus mereka. Ada yang ngurus gitu. Jadi kekompakannya benar-benar bisa terlihat Betul. ketika misal dari 10 orang itu dalam satu kelompok ada mungkin yang mengalami masalah, Iya. pasti semuanya Ditemani harus dia. harus Dia singgah. berhenti dulu, kadang-kadang berhenti semua, yang lain lanjut, nanti gabung lagi, kurangi kecepatan di depan Biar supaya bisa rangkai diikut lagi. Wow. Jadi sampai tujuan akhir wisata atau tujuan akhir rangkaian ini datangnya sama-sama tetap. Iya, nggak ada yang ketinggalan. Nggak ada yang ketinggalan. Walaupun ada masalah di jalan. Betul, ya, betul. Iya, Wow. nggak boleh. Keren banget. Sampai saya susah untuk menyimpulkan ya. Dan Harus sebenarnya ngalamin, kenapa? harus ngalamin. Insya Allah Pak setelah ini. Dan pastinya Tribuners setelah ini kita akan mengulik lagi lebih dalam sebenarnya Om Mado maupun juga Om Tubagus setelah beberapa tahun dalam touring maupun juga Om Mado sendiri dalam bergabung di PSM, sebenarnya tantangan apa saja sih yang pernah beliau-beliau ini dapatkan atau tantangan terberat dalam dunia otomotif tentu saja, dan pastinya dalam bergabung di Pajero. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Otomotif dan masih bersama saya Kinan Aulia seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Halo Tribuners, terima kasih Anda masih setia untuk terus menyaksikan program dari Tribun Timur, dan khususnya edisi kali ini adalah Bincang Otomotif. Dan tentu saja kita masih bersama dua narasumber kita, bapak-bapak keren, om-om keren.
tentunya di Explore Touring Sinjai Bira ini dan pastinya juga bersama PSM. Nah, tentu saja pada akhir sesi kita hari ini kita dulu akan membacakan nih komen-komen yang udah masuk ya di kanal YouTube maupun Facebook. Ada banyak sekali juga sebenarnya yang antusias, ada dari Abi, Alik, dan banyak sekali sebenarnya semuanya pada bilang nih Pak, mantap PSM, mantap komunitas Pajero, touring sambil membantu orang-orang yang membutuhkan. Mantap Pajero Sport Makassar, Ewako touring mobil sambil berbagi, mantap. Amin. Semua alhamdulillah komen-komennya positif. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita akan pilih, Om Medo dan juga Om Tubagus bisa bantu jawab. Iya. Siap. Baik, mungkin saya pertama mau mulai saya pilih. Kita pilih pertanyaannya ya Tribuners, yang 2 pertanyaan lah. Kita bantu jawab juga dengan narasumber kita pada hari ini. Nah, yang pertama mungkin saya mulai dari Om Mado terlebih dahulu. Baik Om, masih semangat nih Om? Semangat dong. Semangat dong selalu. Semangat. Tapi kesini naik Pajero juga? Iyalah. Oh siap. Baik, nah mungkin ini pertanyaan dari The New Explore. Dia katakan seperti ini, mantap komunitas Pajero. Tapi untuk PSM sendiri, apakah ada pembukaan untuk new member? Sebenarnya di awal tadi sudah kita bahas. Dan jika ingin bergabung, apakah ada tipe Pajero tersendiri atau intinya punya Pajero dulu nih? Gimana tuh Pak? Hehehe. Gimana Pak Umado? Iya, Silakan jadi bantu jawab. kita sudah sampaikan tadi bahwa di Pajero Sport Makassar ini entry-nya itu sangat gampang ya. Jadi cukup punya Pajero saja, Pajero Sport ya. Karena di sini kan komunitasnya Pajero Sport Makassar. Ya. Jadi begitu punya Pajero, mendaftar, masuk, udah bergabung. Terus ada touring mau ikut, silakan ikut. Tidak ada persyaratan yang aneh-aneh gitu loh. Yang penting mereka mau ikut aturan. Nah, jadi aturan yang kita atur di touring itu, ya seperti sebelum COVID kita di Pajero itu sudah ada namanya jaga jarak. Ya. Jaga jarak mobil. Karena kalau tidak dijaga jaraknya, ini tidak aman. Begitu Tidak ada mendadak, pasti ada insiden. Ya. Tapi kalau jaraknya dijaga, insya Allah terkendali. Nah itu, jadi kalau ada yang mau ikutan, go ahead. Ya. Iya, saya kira tidak masalah. Tidak ada persyaratan, tidak ada iuran, tidak ada apa gitu. Siap, tidak ada iuran loh. Tidak ada iuran, free. Free. Yang penting punya Pajero Sport. Yang penting punya Pajero Sport. Kayaknya dari iuran itu nabung Pajero Sport juga lumayan ya Om. Baik. Nah selanjutnya dari kita beralih ke Om Tubagus. Ini ada beberapa pertanyaan juga. Salah satunya kita pilih dulu. Sebenarnya yang membuat Om Tubagus Hendrawan sampai saat ini masih setia untuk menjadi menjadi member ataupun juga bergabung dalam kegiatan-kegiatan Explore seperti itu apa sih Kak, di samping keluarga? Ya, di samping Bagus nih keluarga yang pertanyaannya. saya sudah sampaikan tadi di season pertama adalah kita mempunyai keluarga baru. Ya. Keluarga baru itu menghandle setiap kegiatan kita, baik kegiatan sosial, kegiatan sesama, kemudian kebutuhan-kebutuhan akan kendaraan yang kita punyai. Ya. Saya pernah mengalami trouble A, tapi mungkin member yang lain ngalaminya trouble B. Kita sharing di WA, bagaimana cara solusinya, bengkel yang mana yang bisa mendapatkan spare part lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Itu dari seratusan member di WA, itu pasti punya pengalaman lain-lain, ya, yang kita bisa jadikan suatu kesimpulan untuk mendapatkan solusi tentang kebutuhan-kebutuhan kita akan kendaraan yang kita punyai, ya, walaupun kita punya dealer sendiri, tapi disitulah komunitas inilah yang membuat kita sama-sama memecahkan masalah di dalam pemecahan solusi trouble kendaraan. Saya sampaikan juga, mungkin takut lupa nanti, tentang membering kan sudah diberitakan atau disampaikan bahwa ini tidak ada ketua, tidak ada sekretaris tidak bendahara, semua adalah anggota. Tidak ada struktur tidak ada kepengurusan. struktur organisasinya. Sehingga mungkin teman-teman yang mau bergabung, baik yang punya Pajero atau rencana mau punya Pajero atau upgrade Pajero yang lama jadi Pajero Sport, Pajero gitu Sport. ya. Mungkin sementara pakai dulu nomor saya ya, di 08 11 11
464-234. Baik. Ya, nanti kita sharing sama teman-teman yang lain. Yang penting masuk grup dulu ya. Masuk grup dulu, kita bisa komunikasi di WA, masuk dulu lewat saya 0811-464-234 ya. Baik. Kemudian langsung jadi member. Siap. Kalau Gampang banget kan Gampang teman-teman? banget. Yang penting di rumah ada mobil Pajero Sportnya, Iya, betul. catat nomornya yang tadi. Iya. Pokoknya abis bincang otomotif ini langsung diundang sama Om Modo dan Om Tubagus nih. Siap, ya. Pasti langsung diajak ngopi, terus bahas touring selanjutnya di mana gitu. Selanjutnya malah Jawa Bali nih. Ya, siap. Keren. Baik Pak Tubagus, Om Mado, sebelum kita akhiri sesi bincang otomotif kita pada hari ini, pastinya Kinan mau di akhir sesi kita ini minta satu closing statement apa aja, mau harapannya ke depan untuk setiap kegiatan touring yang mungkin Pak Tubagus inisiasikan sudah dari sejak dulu, harapannya ke depannya, dan dilanjutkan nanti sama Om Modo harapannya ke depannya mungkin untuk seluruh Tribuners maupun yang saat ini menonton khususnya di PSM itu sendiri. Silakan dari Pak Tubagus dulu. Oke, terakhir mungkin apa yang saya sampaikan di dalam Pajero Sport Makassar ini ada satu statement kebersamaan, yaitu jangan selalu menuntut sama untuk bisa bersama-sama. Nah, jadi kelainan kita dalam hal membership di tempat-tempat lain akan menjadi bersama di dalam Pajero Sport Makassar. Ya, itu saja dari saya. Silahkan. Oke, jadi sebagai closing statement, saya minta juga dari teman-temanku di PSM harus jaga kedisiplinan, ya. Dalam bertouring. Jangan sampai dengan kita adakan touring mengganggu masyarakat karena tidak patuh sehingga mengganggu, karena di dalam touring ini kita ada rangkaian cukup panjang. Jadi hargailah para pengguna jalan yang lain, karena kita juga ada aturan seperti tadi, setiap 10 unit ada yang atur, 10 unit itu ada yang keloni gitu ya, yang urus kalaupun ada apa-apa. Nah, di dalam touring itu kan banyak istilah-istilah yang mereka sudah tahu. Kalau dibilang ada dari depan ada gajah, itu berarti ada truk besar. Nah, seperti itu. Ada simbol-simbolnya. Ada simbol-simbol. Kalau ada dibilang ada Simoncelli, itu ada sepeda motor tuh. Di depan ada showroom, berarti ada rombongan mobil. Nah, seperti itu istilah-istilah touring. Nah, ini semua akan mengamankan kita sehingga secara dini road captain depan sudah bilang bahwa di depan ada lubang, ada apa. Sudah ada sandi-sandinya gitu loh. Jadi di belakang sudah siaga. Jadi itu memang jadi road captain itu tidak mudah, tidak sembarang gitu. Jadi saya harap bahwa teman-teman semua bisa patuh ya dan menghargai pengguna jalan yang lain. Baik, terima kasih Om Mado. Terima kasih juga Om Tubagus, Om Mado yang sudah meluangkan waktunya mau main-main di Tribun dan pastinya dalam edisi Bincang Otomotif pada sore hari ini. Dan pastinya tentu saja kepada Om Tubagus Hendrawan yang merupakan Ketua Touring Pajero Sport Makassar Explore di Sinjai Bira 2 hari mendatang 2021, dan juga Om Mado Pamusu yang merupakan penggagas Pajero Sport Makassar. Dan kami pasti mewakili teman-teman dari Tribuners mengucapkan semoga di kegiatan Explore Sinjai Bira 2021 dapat berjalan lancar, pulang juga semuanya dalam keadaan sehat. Dan setelah itu Tribuners yang mungkin pada saat ini nonton bisa memiliki Pajero dan ingin bergabung bersama Om. Semuanya, amin. Dan kita bisa menjadi salah satu tim yang family gathering juga ya Om ya ke depannya. Insya Allah. Baik, terima kasih Om sudah mau datang, main, dan juga berbagi sharing tentang otomotif dan khususnya tipe mobil Pajero. Dan terima kasih juga untuk seluruh Tribuners yang pada edisi sore hari ini di Bincang Otomotif sudah mau menyaksikan program kita. Dan jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode yang akan mendatang bersama saya Kinan Aulia. Dan saya juga mewakili kru yang bekerja pamit mengucapkan mohon maaf dan terima kasih dan sampai jumpa. PSM, yes, gaspol.